Oke teman-teman semua, jadi tadi udah kita ke Rodaling, terus habis itu kita udah di rumah lagi. Nah, ini sepedanya udah dicopot-copotin untuk brand-brandnya segala macem, label-label brandnya. Sekarang kita mau review nih untuk Polygon Xstrada 7 tahun 2020. Nah teman-teman, masuk ke yang pertama yaitu frame setnya. Jadi frame setnya ini adalah Polygon Xstrada 7, size-nya M, dan ini yang roda 29 inch. Frame-nya ini udah support internal cable routing. Frame ini udah tapered head tube, support boost TA yang lebih lebar daripada frame yang belum boost. Jadi dia akan lebih kuat, lebih lebar. Untuk dudukannya lebih mantap. Kemudian untuk kabelnya sendiri dia non-brand, jadi bawaan dari Polygon. Lanjut ke seat post. Nah, seat post-nya ini adalah NTT Expert dengan diameter 27,2 mm dan panjang 350 mm. Untuk saddle-nya yaitu NTT, sudah bahannya gel, dan seat clamp-nya bawaan dari Polygon. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke cockpitnya. Nah, untuk cockpitnya sendiri, dia yang pertama sudah integrated headset. Jadi ini sudah integrated. Kemudian handlebar NTT dengan panjangnya 760 mm. Jadi ini flat bar dan panjangnya 760 mm. Stem NTT dengan panjang 35 mm. Dan kemudian ada handle grip NTT yang tanpa lock. Jadi ini belum lock ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan bisa lepas kalau misalkan teman-teman terlalu agresif. Jadi saran dari saya sih kalau misalnya emang mau main agresif, bisa diganti yang ke lock biar lebih aman. Nah oke teman-teman, lanjut ke shifternya. Nah shifternya sendiri ini cukup unik ya. Jadi kita memakai Deore seri M6000, dimana ini udah 10 speed dan kemudian dia sudah support rapid fire. Jadi kalau misalkan teman-teman mau naik ke titik yang lebih besar, dia bisa 3 kali langsung. Dan untuk turunnya dia bisa menggunakan telunjuk dari depan atau bisa menggunakan jempol. Jadi ini udah cukup ergonomis sih untuk di tangan. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi buat main di tangan. Udah cukup bagus. Kemudian lanjut untuk ke brake lever. Nah, brake levernya sendiri ini menggunakan seri BRMT 201. Ini udah hidrolik. Jadi udah enteng, udah mantap. Jadi buat teman-teman yang mungkin cuman ya jalan-jalan cross country kecil-kecilan sama teman-teman, gobar, ini udah cukup banget sih pakai seri BRMT 201 ini udah menurut saya udah oke. Hidrolik udah enteng kok. Nah, lanjut sekarang ke bagian forknya. Jadi di forknya ini untuk Xstrada 7 dia menggunakan Santur dengan seri XCR32 dan dia sudah air suspension. Untuk fiturnya sendiri dia sudah ada lock. Jadi ketika teman-teman berada di aspal, teman-teman tidak perlu lagi untuk khawatir karena ketika di lock itu akan meminimalisir tenaga yang terbuang. Kalau misalkan nggak di lock kan dia akan mengejut terus. Nah ini karena sudah di lock jadi dia lebih enak lah buat di aspal dan untuk ditanjakan juga. Kemudian udah ada fitur reboundnya juga, udah bisa diatur dari teman-teman sebelah kiri. Nah, oke teman-teman, untuk travelnya sendiri, jadi untuk fork ini tuh udah travelnya tuh 100 mm, lebih pendek dibandingkan dengan yang 27,5 inci. Nah, jadi kalau yang 27,5 inci itu dia untuk travelnya 120 mm, lebih panjang. Kalau misalkan yang 29 sini lebih pendek, yaitu 100 mm. Kemudian untuk wheelset, teman-teman. Jadi wheelsetnya itu dia memakai rims dengan merek X15 29 inci. Jadi ini udah support disc brake yang pastinya. Kemudian untuk spoke-nya sendiri itu 32 depan belakang. Ban-nya itu dia memakai merek WTB Trail Boss dengan ukuran 29 inch dikali 2.25. Kemudian untuk hubnya dia menggunakan bawaan dari Polygon tapi udah bearing. Jadi yang depan itu udah 2 bearing, kemudian yang belakang itu udah 4 bearing. Udah lumayan ngacir, cuman belum terlalu jangkrik. Nah, untuk sistem pengunciannya sendiri, kalau yang di depan ini sudah TA dan QR, sedangkan yang belakang itu belum. Yang belakang itu dia through Excel, tapi untuk pembukaannya dia masih menggunakan kunci. Kalau yang depan sudah menggunakan quick release. Oke, lanjut ke
rotornya teman-teman, jadi untuk rotornya sendiri yang di bagian depan itu ukurannya 180 mm diameternya, sedangkan yang belakang diameternya 160 mm. Memang lebih kecil karena emang kita peruntukannya untuk rem depan memang harus lebih ini ya teman-teman, harus lebih kuat gitu. Jadi makanya rotornya dipakai yang lebih besar, 180 mm. Nah, rotornya sendiri juga sudah menggunakan sistem penguncian yang center lock. Jadi dia bukan 6 bolt lagi teman-teman. Jadi udah center lock. Untuk pembukaannya sendiri nanti kita menggunakan kunci ini teman-teman. Nah, ini adalah kunci untuk membuka button bracket juga. Jadi sekaligus untuk membuka center lock yang ada di sepeda ini untuk rotornya. Nah, untuk kalipernya sendiri dia menjadi satu set dengan brake levernya. Jadi ini menggunakan BRMT 201 kalipernya. Seperti ini bentuknya. Dan ini juga sudah support Presta valve. Jadi untuk sepeda-sepeda kekinian ya teman-teman tahulah sekarang udah menggunakan Presta valve. Jadi lebih aman. Jadi kalau misalkan kita mau ngisi atau mau mengurangi anginnya, kita tinggal putar aja gitu. Jadi lebih untuk meminimalisir bocornya ban di jalan. Oke teman-teman, lanjut ke bagian yang menarik juga yaitu drivetrain. Nah, untuk drivetrainnya sendiri jadi sepeda ini itu menggunakan single chainring atau tidak menggunakan FD. Nah, untuk chainringnya itu menggunakan ukuran 32T. Jadi ini single chainring 32T ya udah cukup banget sih untuk medan-medan XC. Cuman emang kalau misalkan di aspal ya kapabilitasnya memang bukan untuk di aspal ya teman-teman. Jadi ya 32T udah cukup lah single chainring. Nah, chainring ini juga sudah narrow wide, jadi teman-teman lebih tenang untuk kita shifting gigi mulai dari yang ke 42T atau yang ke 11T di belakang, jadi lebih aman karena narrow wide itu lebih mengikat rantainya sendiri. Nah, kemudian lanjut ke cranksetnya. Cranksetnya menggunakan Pro Wheel yang non-brand. Jadi dengan panjang armnya 170 mm. Jadi ini Pro Wheel non-brand, emang bawaan dari Polygonnya gitu teman-teman. Kemudian lanjut, ini pedalnya yang ada cat eye-nya. Jadi ini bawaan dari Polygon. Ini ada cat eye-nya, bahannya alloy. Dan ini ya so-so lah. Jadi buat teman-teman mungkin yang bisa upgrade ke pedalnya gitu, yang lebih enteng atau yang lebih bagus. Nah teman-teman, untuk rantainya sendiri dia sudah menggunakan merek dari KMC dengan 10 speed. Lanjut, yang bagian paling menarik juga nih teman-teman yaitu RD-nya dia sudah menggunakan XT, Deore XT. Jadi untuk shifternya sendiri dia menggunakan Deore 10 speed, tapi RD-nya menggunakan Deore XT, di mana Deore XT itu sudah support 11 speed dan sudah support Shadow Plus. Jadi teman-teman mungkin yang mau upgrade ke 11 speed bisa mengganti shifternya mungkin ke SLX yang bisa 11 speed, atau mengganti sprocketnya dengan sprocket yang 11 speed teman-teman. Jadi ini karena RD-nya udah support 11 speed. Dan yang terpenting sebenarnya Shadow Plus itu teman-teman, karena jika teman-teman melewati medan yang agak rusak, melewati lubang atau di jalur-jalur cross country yang emang terkenal jalannya nggak terlalu ekstrim tapi memang bumpy, rantainya itu nggak naik turun dan mencegah untuk rantainya lepas dari sprocketnya, dari RD-nya juga gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi yang terakhir itu adalah sprocketnya. Sprocketnya ini ukurannya 1142T dan ini Shimano CSHG 510. Nah 10 sendiri tuh menandakan bahwa ini 10 speed. Nah ini kalau misalnya dilihat sini sudah Deore ya, sebenarnya udah ada logo Deore-nya, nanti teman-teman bisa lihat. Ini sprocketnya menarik banget sih, ini 10 speed dan bisa di-upgrade ke 11 speed kalau menurut saya, karena udah RD-nya udah support 11 speed, tinggal ganti shifter dan sprocketnya. Nah teman-teman, segitu aja review dari saya mengenai Polygon Xstrada 7. Jadi kurang lebihnya akan saya perbaiki teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jadi tadi perjalanan dari saya berangkat, kemudian ada di Rodaling, kita keliling-keliling Rodaling, dan yang terakhir kita review untuk Polygon Xstradanya ini. Nah untuk impresinya seperti apa? Jadi untuk impresinya belum bisa saya ceritakan karena kalau misalkan tadi langsung sepedaan masuk ke rumah lagi kan kotor. Jadi ya udahlah, kita review dulu untuk part-partnya seperti apa. Untuk impresinya di video berikutnya menyusul. Jadi teman-teman stay tune di channel saya. Jangan lupa di like, jangan lupa komen juga, jangan lupa subscribe channel saya karena saya akan bikin video menarik lainnya. Thank you for watching guys. See you in the videos. Bye bye.